G20 negara ini dukung Rusia jika serangan ke Ukraina jadi Perang Dunia III. Kamis 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan perintah untuk melakukan operasi militer ke Ukraina Timur. Hal yang membuat dunia terkejut meski sebelumnya telah diprediksi perihal invasi negeri Benua Merah tersebut, mengutip live update Al Jazeera Kamis 24 Februari. Putin mengatakan Rusia akan melakukan operasi militer di Ukraina Timur dan meminta militer Ukraina untuk meletakkan senjatanya. Saya telah membuat keputusan operasi militer, katanya dalam pernyataan mengejutkan di televisi sesaat sebelum pukul 6 pagi, waktu setempat. Vladimir Putin mengatakan tindakan itu datang sebagai tanggapan atas ancaman yang datang dari Ukraina. Dia menambahkan bahwa Rusia tidak memiliki tujuan untuk menduduki Ukraina. Ia mengatakan tanggung jawab atas pertumpahan darah terletak pada rezim Ukraina. Putin memperingatkan negara-negara lain bahwa setiap upaya untuk mengganggu tindakan Rusia akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah mereka lihat. Sejauh ini, Ukraina telah mendapatkan dukungan dari NATO dan sejumlah negara di luar organisasi militer terkuat di dunia itu. Bagaimana dengan Rusia? Siapa pendukungnya? Mengutip situs Eurasian Times, Moskow disebutkan memiliki kelompok pro-Rusia dan bahkan pasukan di wilayah Donbas, Ukraina, yang telah lama dituduh menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Ini adalah mayoritas orang berbahasa Rusia. Jika terjadi perang, wilayah ini mungkin akan menjadi yang pertama memberikan dukungan di belakang Rusia. Lalu ada Collective Security Treaty Organization, sebuah blok militer yang mirip dengan NATO. Ini pada dasarnya adalah aliansi keamanan yang terdiri dari bekas Republik Soviet. Jika diserang 6 negara yang membentuk CSTO, Rusia, Amerika, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan, kemungkinan besar akan saling membela. Karena penarikan tiba-tiba Amerika dari Afghanistan dan pengambil alihan oleh Taliban, kekhawatiran keamanan di antara negara-negara Asia Barat telah meningkat, menyebabkan pergeseran alami ke arah Rusia. Putin menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya ketika protes meluas di negara paling makmur di kawasan itu, Kazakhstan. Dia mengadakan pasukan untuk membantu pemerintah. Ini telah memulihkan kepercayaan negara-negara CSTO di Rusia dan aliansi secara keseluruhan. Terlepas dari kenyataan bahwa organisasi itu tidak dirancang untuk terlibat dalam masalah internal, beberapa atau semua mitra ini pasti akan bergegas membantu Presiden Putin jika serangan Rusia ke Ukraina berubah menjadi Perang Dunia III. Negara Kaukasus hingga Timur Tengah. Negara lain di kawasan Kaukasus, Azerbaijan, juga diperkirakan akan mengabaikan seruan untuk bangkit melawan Rusia jika terjadi konflik. Pada tahun 2020, Presiden Rusia menengahi gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan yang memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Sementara seluruh dunia meminta mereka untuk mengakhiri perang. Itu hanya intervensi Putin yang menghasilkan fakta gencatan senjata. Meskipun itu dipuji sebagai kemenangan Azerbaijan selanjutnya, pasukan Rusia ditempatkan di dalam dan di sekitar wilayah yang disengketakan untuk menghindari konflik etnis lainnya. Jadi hampir pasti Azerbaijan tidak akan bergabung melawan Rusia meskipun tidak mendukungnya secara terbuka. Bergerak lebih jauh ke Timur Tengah, Iran adalah salah satu negara yang akan mendukung Rusia dalam kapasitas apapun. Setelah kesepakatan nuklir gagal, Rusia secara konsisten mendekati Iran. Sementara ketegangan telah meningkat selama bertahun-tahun antara AS dan sekutunya di satu sisi dan Iran di sisi lain. Rusia telah memasok senjata dan telah bekerja sama dengan Iran dalam perang Suriah. Ketika hubungan antara Washington dan Teheran mencair setelah pembunuhan Jenderal Qasim Soleimani, Moskow mengutuk serangan itu dengan kata-kata yang ambigu. Ketika Iran terus terhuyung-huyung di bawah sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh AS, hal itu diperkirakan menjadi alasan negara tersebut mendukung Rusia dengan sepenuh hati. Yang paling besar, negara dengan ekonomi terbesar dunia dan naga Asia, China adalah mitra utama Rusia. Moskow telah memperdalam kemitraannya dengan Beijing selama bertahun-tahun, sementara ketegangan antara Barat dan China terus meningkat. Padahal baik Rusia maupun China memiliki kemitraan multidimensi dengan kerjasama mulai dari perdagangan hingga militer hingga luar angkasa. China dengan tegas meminta AS untuk mengesampingkan mentalitas perang dingin dan menganggap serius masalah keamanan Rusia. Jika terjadi konflik, China pasti akan mendukung Rusia. Dekat dengan China adalah negara lain yang terisolasi namun signifikan secara strategis. Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara. Menjadi negara komunis, itu adalah sekutu utama Beijing dan mitra bekas Uni Soviet. Korea Utara adalah negara yang tetap paling berperang melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Faktanya China dan Rusia baru-baru ini memblokir upaya AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara. Di PBB menyusul rentetan peluncuran rudal di semenanjung itu.
Tidak ada keraguan bahwa Korea Utara akan dengan sepenuh hati mendukung Rusia jika perang skala penuh akan terjadi. India adalah salah satu negara yang paling penting secara geopolitik di Asia dan biasanya dikenal karena netralitasnya. Dan menjadi negara non-blok meskipun memiliki hubungan yang kuat dengan Rusia dan Barat. Bahkan selama Perang Dingin, ia telah memimpin panji gerakan non-blok dari paling depan. Tidak mudah bagi India untuk memutuskan pihak mana yang akan diambil, mengingat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rusia dan Amerika Serikat. Kemitraan India-Rusia ditandai dengan kerjasama pertahanan, sedangkan kedekatannya dengan AS didorong oleh faktor Cina. Tapi New Delhi telah mengambil pendekatan yang sangat bernuansa untuk menghindari permusuhan dari kedua negara. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin India akan mendukung konflik apapun melawan Rusia terlepas dari tekanan Barat. Di Amerika, ada Kuba, salah satu mitra tertua Rusia. Kerjasama erat negara komunis Kuba dengan bekas Uni Soviet sangat terkenal. Presiden Vladimir Putin dan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel baru-baru ini membahas kerjasama strategis dan berjanji untuk memperkuat hubungan bilateral. Hal ini memicu spekulasi bahwa Kuba akan memihak Rusia jika terjadi konflik. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan kepada jaringan televisi Rusia RTVI bahwa dia tidak dapat mengkonfirmasi atau mengecualikan Rusia mengirim aset militer ke Kuba jika AS dan sekutunya tidak mengindahkan tuntutan Moskow. Daftarnya mungkin lebih panjang dari yang disebutkan di atas karena loyalitas dan keberpihakan bisa berubah dengan cepat tergantung pada berbagai faktor, meski semua negara telah secara terbuka mengecam agresi. Invasi penuh ke Ukraina oleh Rusia dapat memicu perang dunia ketiga seperti yang diprediksi banyak analis. Daftar lengkap negara yang diyakini mendukung Rusia. 6 negara yang membentuk CSTO, Rusia, Amerika, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Kemungkinan besar akan saling membela di luar Rusia. Berarti ada 5 negara, sisanya ada sejumlah negara yang memiliki hubungan dekat dan utang budi dengan negeri beruang merah tersebut. Berikut ini daftar selengkapnya. Armenia anggota CSTO, Belarusia anggota CSTO, Kazakhstan anggota CSTO, Kyrgyzstan anggota CSTO, Tajikistan anggota CSTO, Azerbaijan non-CSTO dari kawasan Kaukasus, Iran, Cina, Korea Utara, Kuba.